rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji terbaiknya itu hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa? Siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Dan itu diungkapkan di dalam banyak ayat-ayat Allah. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Coba tenang dulu, ada yang sholat. Ordernya cair, bah. Ya, ujung-ujungnya duduk juga di belakang. Aduh. Nah, jadi nyinggung itu. Sholat jangan pakai masker, satu, nggak sah kalau waktu sholat, ya kan? Kok nggak sah sih? Ji, waktu sholat nggak boleh pakai masker. Ya. Cuma malaikat ngelihat begitu tuh, wah ini mau pakai apa enggak ya? Mudah-mudahan malaikat doanya baik. Enggak, itu Nabi. Ya. Jadi begini nih, saat orang itu pakai sorban, coba pakai sorbannya kamu pakai sorban tuh, siapa tuh? Ini yang, coba berdiri, lihat ke dia nih, coba pakai sorban ala Mekah, sini. Ini jadi urusan masker lagi nih, bukan kayaknya kita ini terlalu. Masya Allah, ntar saya ceritain sedikit. Coba ente berdiri sini. Siapa namanya? Abdul Wahid. Masya Allah, min. Dari mana Abdul Wahid? Dari Jawa. Ente mau ke Jawa juga? Nih, di zaman Nabi, orang Mekah itu, orang Arab lah, itu biasa pakai sorban begini. Ya kan, orang pakai sorban kan begini kan? Bukan sorbannya tuh begini yang segitiga. Cuma kalau musim dingin, dia pada begini nih. Nah, ini kalau musim dingin nih begini. Udah jangan dibuka. Ini contoh maksudnya, kalau musim dingin pada pakai sorbannya begini. Kalau musim dingin, bahkan kadang-kadang dua-duanya begini. Kan? Nah, maju sedikit Bang biar lihat. Nah. Iya, ini kadang begini. Waktu mau sholat Nabi bersabda, la yaghta ahadukum. Yaghta itu ghita. Jangan kamu tutup nih. Fa itu ini nih. Bukan hidung. Fahu mulutnya fis sholah. Nabi turun begitu. Nah sekarang masker tuh, tuh masker tuh pakai karet, tuh itu dalam sholat. Ini corona, masya Allah, ini rahmat. Kenapa saya agak keras begitu? Demi sahnya sholat kita lah. Satu, demi sahnya sholat. Nabi itu masya Allah, ya Allah, sedikit-sedikit membangun Islam. Ini jadi ceritain ini, ya. Nabi sedikit-sedikit membangun Islam sampai Yahudi itu begini, Yahudi mata-matain kan kerjaan Yahudi ngintip-ngintip. Muhammad tuh bikin grup. Kalau siang baris, bukan bahu ketemu bahu, ngadep ke sana semua. Sholat itu dibilang baris. Kalau siang baris, bentar lagi sore baris. Nah kan, baris itu diintip sama dia, ngapain nih? Ngapain? Tuh, lihat. Awal pertama sekali sholat Jumat, tahu awal pertama kali sholat Jumat? Bukan Nabi yang bikin. Pertama kali sholat Jumat, Mu'az bin Umair yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Kan sebelum Nabi hijrah, diutuslah dulu siapa? Mu'az bin Umair.
Mu'az bin Umar sampai ke Madinah, dia dakwah ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Ya kan? Itu bikinlah kongko-kongko orang Yahudi. Setiap hari Sabtu bikin kumpul-kumpul membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Umar. Hati-hati, itu Mu'az itu utusannya Muhammad tuh yang di Mekah itu. Begitu. Dia ini, lagi ngajak-ngajak orang nih supaya ikut ke sana, ikut ke dia. Gitu. Itu kerjaan Yahudi. Kirim beritalah Mu'az bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita orang-orang Yahudi begini. Nah, maka kemudian ya Rasulullah memerintahkan kepada Mu'az, ya udah, Anda kumpulkan khatibahum, ya kan? Khutbahlah kepada mereka, wasallu rakaatain, kemudian sholat kamu 2 rakaat awal daripada sholat Jumat, bukan Nabi. Kan? Makanya syarat khutbah Jumat itu 1, ya kan? Mengajak takwa. Tetapi kemudian performan khutbah itu harus syida. Jadi kalau khutbah Jumat itu bapak-bapak, mari kita kan udah jadi orang baik, apalagi itu nggak begitu, kan? Maka khutbah Jumat itu bersifat instruksional, ya. Yang khutib Jumat nih, kalau khutbah Jumat itu Alhamdulillah, bukan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu Alhamdulillah, Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Begitu cara khutbah. Khutbah itu bukan khutbah. Apalagi ceritain dulu, ya kan, para wali, gitu. Enggak begitu. Khutbah itu memberikan instruksional, informasi yang bersifat instruksi, ya kan? Bagaimana sikap kita? Sebab Mu'az bin Umar itu waktu itu begitu, ya kan? Waktu itu begitu, memberikan informasi kepada para ini, ayo, Islam ini jalan lurus, Islam yang menyelamatkan kita, Islam yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, Islam yang akan membuat kita menjadi orang benar, ya, tegang teguh, begitu, ya. Makanya maksud saya, kita sekarang coba, Nabi sampai mengorbankan harta, benda, nyawa, loh, demi sedikit-sedikit nih Islam, nggak nyampe ke kita kalau Nabi nggak begitu. Kita yang terima Islam, cuma didatengin lurah, tutup masjid, tutup. Nabi bikin sampai dari tiang-tiang pohon korma dibikin, masjid tutup, masya Allah. Azan jangan pakai speaker. Nah iya, itu cerita lama. Sekarang jangan di itu lagi. Sekarang nih masa Anda bangkit, kita bangkit nih, setan sudah mau mengepung, ya kan? Itu Sutioso jenderal bicaranya, ini kita dikit-dikit nanti dikuasai Cina. Jenderal bicaranya cuma begitu. Mestinya gimana? Mestinya gimana? Lawan. Mestinya, ayo bangsa Indonesia bangkit, kan? Kita usir itu orang-orang yang berusaha untuk menjajah kita. Begitu jenderal. Ini nanti kita lama-lama dikuasai Cina. Bukan jenderal tuh yang begitu, kan? Makanya umat Islam nggak boleh Anda itu mengekor begitu saja. Kita sudah punya platform. Apa itu platform? Standar operasional hidup Anda itu sudah punya standarnya. Kalau Anda jadi laki-laki begini dalam Islam, kan? Nggak boleh ya kan, ada standarnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu gagah, kan? Nggak pelyak, satu, kan? Gagah, nggak pelyak, kan? Tapi apa? Punya sifat kasih, punya sifat sayang, tapi tidak pelyak. Ada standar operasionalnya. Tatkala kamu jadi pemimpin begini, tatkala kamu jadi guru begini, tatkala ada semua standarnya. Maka di dalam Islam kalau orang masih main-main, masih bercanda-bercanda yang nggak buku lagu, masih berbuat yang yang sia-sia, itu dia nggak ngerti tentang agamanya. Udah itu minta surga.
Surga yang mana? Coba, surga yang mana? Sebab apa? Nabi SAW dan para sahabat, para salafus soleh membawa Islam dengan apa? Seperti mereka memegang bara api, kan? Kalau kau lepas mati, kalau kau pegang terbakar tangan. Artinya susah. Bahwa agama ini susah-susah untuk berusaha untuk ditegakkan. Makanya itu Bahar bin Smith itu bagus tuh. Kalau anda udah jadi orang Islam, mau berjuang, berjuanglah, jangan setengah-setengah, kan? Jangan pelek-pelek karuan. Apa hebatnya itu orang yang pelek-pelek, apalagi jadi penjilat? Apa hebatnya? Gak ada hebatnya. Kalau lah uang hanya berapa sih nilai uang itu, kan? Pun juga tidak bisa dinikmati dengan sempurna. Kalau umpamanya jabatan, apa sih hebatnya jabatan itu? Anda cuma dielulukan sama orang yang kenal anda kok, kan? Betul nggak? Iya. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip Islam ini harus dipegang. Dan prinsip Islam seperti itu, itulah alladzina amanu. Makanya simbol Muhammad SAW dan para sahabat dinamakan sebagai khairul ummah. Khairul ummah. Memang sekarang ada kiai yang suka memaparkan hadis ini. Aku rindu, kata Rasulullah, kan? Kepada, ya kan, orang-orang sesudahku, kan? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah dengar suaraku, tidak pernah melihat wahyu turun kepadaku, tapi mereka iman kepadaku. Siapa mereka ya Rasulullah? Nanti umatku kemudian, umatku kemudian. Kira-kira siapa? Kita. Iya. Apaan lu masih main catur, masih gaplek? Lah iya, memang kemudian. Tapi kemudian yang ikut millah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mungkin di zaman kita. Tetapi yang apa? Yang orangnya berkarakteristik seperti karakteristik Rasulullah dan para sahabat. Memang orangnya di zaman kita, tapi orang yang gagah membawa Islam. Ya. Bukan orang yang pelaya-pelaya, orang yang mencampur adukan Islam dengan kebatilan, orang yang hahaha nggak karuan, bukan. Orang yang punya prinsip, kalau bukan Islam, bukan. Begitu, kan? Baru itu punya negosiasi, kan? Ya. Artinya ada bargaining possession, ada nilai tawar yang bisa dijual kepada Allah Subhanahu. Apa? Ente memang jauh dariku, ente memang, tapi Anda tidak mencintai aku kok. Mencintai gimana? Orang namaku disebut Anda tidak berselawat, satu, kan? Contohku diungkapkan Anda tidak mau mencontoh, kan? Kemudian apa? Kebaikan yang dipaparkan kepada Anda tidak mau menghormati, kan? Kemudian keteladanan yang sudah disampaikan kepada Anda juga tidak mengikuti, kan? Apanya lagi? Islam dinistakan, Anda tidak membela. Allah dilecehkan, Anda juga diam saja. Nabi Muhammad SAW diabaikan atau dihinakan, juga kita tidak bersikap dan bertindak. Lalu yang mana yang mempunyai nilai tawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, iya. Dan juga, nah, bisa jadi orang sesudah nanti Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ketemu kepada Nabi, tapi mereka durhaka dengan Islam, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi, durhaka kepada umat Islam. Mereka itu adallun nas, mereka itu sesat-sesatnya manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, nah, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Nah, orang itu murtad, dianggapnya murtad, diganti dengan golongan yang lain. Naudzubillah, ya kan? Nah, maka dari itu begini, kan? Di dalam Al-Quran Allah tidak rewel dengan amal. Allah tidak rewel dengan amal, tapi Allah sangat-sangat mengkritisi dengan sikap. Allah nggak rewel dengan amal. Kalau Anda sakit berpergian, boleh dikosor sholatnya, antak suruh fis sholah, untuk Anda memendekkan sholat, yang 4 rakaat boleh 2. Kalau Anda sakit, Anda pergi, Anda boleh gak puasa. Boleh gak di bulan Ramadan? Boleh, Anda tidak puasa. Masalah amal Allah gak rewel.
tapi tidak ditolerir oleh Allah. Kalau Anda itu berkolaborasi, Anda bersenang-senang, Anda berkongkok-kongkok dengan orang-orang yang benci Islam. Wala tattakhidul mu'mininal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu punya loyalitas kepada orang kafir. Allah benci. Kan? Jadi kalau kita hahaha dengan kemaksiatan, apalagi ini dan itu, ya kan, sikap-sikap kita, ya, itu Allah benci. Kalau amal Allah maklumi. Anda nggak bisa beramal, nggak bisa sholat tahajud, biasa-biasa saja, kan? Yang penting yang wajib-wajib boleh. Tapi kalau sudah sikap, sekalipun Anda tahajud, nggak kepake tuh tahajudnya. Kalau sudah sikap mengkhianati Islam, sikap munafik, sikap pura-pura, sikap apalagi anti pada Islam, Anda tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dibutuhkan dari kuatnya akidah itu adalah al-wala wal bara. Al-wala, sikap itu, wala, loyalitas. Saya apa saja demi Islam, apa saja untuk Allah, apa saja untuk Rasulullah. Maka tatkala kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, itu sikap. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, sikap itu. Oh, saya sholatnya biasa, nggak masalah. Baca Qurannya cuma sekali-kali, nggak masalah. Nah, tapi kalau Anda sudah kongko-kongko, ya kan, apalagi memberi bantuan, ya kan, apalagi masuk gereja happy-happy, udah munafik itu. Kasih informasi. Kan apalagi jadi mata-mata intel, sikap itu sikap. Allah benci sebenci-bencinya, kan? Makanya banyak cerita yang diungkapkan, kan? Ya, banyak cerita yang diungkapkan, kan? Seekor burung yang hanya bawa air di temboloknya, kemudian dia ikut nyemprot waktu Nabi Ibrahim dibakar, kan? Kira-kira air di tembolok burung nyemprot api yang begitu besar bisa padam nggak? Enggak. Tapi di sana ada ma'dziratan ila rabbi, minimal saya punya keberpihakan ke situ, ya Allah, gitu. Tapi kalau sudah tidak ada keberpihakan, masya Allah, ya kan? Makanya orang munafik itu sikap yang paling dibenci oleh Allah tuh orang munafik. Apa munafik? Sikap. Sholat dia ikut sholat kok ke masjid, tapi sikapnya mengkhianati, itu yang sangat dibenci. Fidarkil asfali minat nar. Orang munafik akan ditaruh di keraknya api neraka. Ya, jadi nih, ya, hati-hati dengan Islam. Islam bukan amal saja, tapi iman dulu baru amal. Iman itu apa? Sikap. Ya. Nah, makanya ikhwatun rahmakumullah, ya, mari kita revitalisasi, revisi, ya kan, semua tentang agama kita yang kita miliki ini, ya, bukan agama yang kita otak-atik, tetapi sikap kita terhadap agama ini apa, ya kan, keikutsertaan kita di dalam ambil bagian di agama ini apa, kepedulian kita dalam agama ini apa, ya kan. Kalau kita tidak ada pedulinya sama sekali dengan agama ini, ketahuilah, kan, hidup kita ujung-ujungnya mempertanggungjawabkan masalah sikap dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Makanya nanti di akhirat itu ada orang disiksa, itu bukan karena amalnya, tapi karena dia ngikuti setan tadi, ya kan? Ngikuti setan, ya, mengikuti setan, kemudian baru mereka, kenapa kamu ikut dia? Wah, karena begini, mengikuti setan, ya, mengikuti ketidakbenaran, ya kan? Dan orang kafir nggak pelit, orang kafir yang kaya juga membantu, kan? Itu gereja berdiri itu karena bantuan orang-orang kafir. Mereka juga ada bantuan sosial, ada ini, ada itu, ada macam-macam, gitu. Tapi itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal itu bisa rusak dengan iman, ya kan? Amal bisa hilang dengan rusaknya iman. Makanya ada istilah fa'ahbata amaluhum, orang-orang yang beramal tapi kemudian amalnya hilang. Karena apa? Tidak ada loyalitas kepada agama Islam. Nah,